Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Ibu harapkan kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dinamika partikel. Melanjutkan materi kita minggu lalu mengenai kinematika partikel. Nah, seperti yang kita ketahui, mekanika itu terdiri dari dua cabang ilmu. Yang pertama kinematika dan yang kedua dinamika. Kinematika partikel membahas gerak partikel tanpa mempertimbangkan gaya penyebab dari gerak benda tersebut. Sedangkan dinamika membahas tentang gerak partikel dengan mempertimbangkan penyebab dari pergerakan benda, yaitu adanya gaya luar yang bekerja pada benda. Nah, jadi sekarang kita belajar tentang dinamika, berarti kita akan membahas tentang apa saja penyebab dari benda bergerak. Berarti kita akan membahas mengenai gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kita lihat dulu bagaimana sih keadaan alamiah benda. Nah, secara alamiah, benda yang diam akan tetap diam. Benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Selagi, nah ini syaratnya ya, selagi benda tersebut tidak dipengaruhi oleh gaya. Nah, bagaimana kalau misalnya benda tersebut dipengaruhi oleh gaya? Contohnya pada slide Ibu. Semula benda ini dalam keadaan diam, kemudian kita berikan dorongan. Apa yang terjadi? Nah, bendanya akan bergerak. Lalu lama-lama benda akan berhenti. Kenapa benda itu berhenti? Tentu ada gaya luar yang bekerja pada benda, ya kan? Benda bergerak ke kanan, kemudian lama-lama benda dalam keadaan yang semula bergerak kemudian berhenti, tentu saja ada gaya luar. Gaya apa? Gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi benda bergerak ke arah kanan, gaya gesekan bergerak mengarah ke arah kiri, sehingga membuat benda tersebut lama-kelamaan kecepatannya akan berkurang dan lama-lama benda akan berhenti. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana bila dibuat permukaan tanpa gesekan? Artinya lantainya ini licin. Dikondisikan tidak ada gaya gesekan yang bekerja pada benda. Apa yang terjadi? Nah, dapat Anda lihat bahwa benda akan bergerak dan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Oke, jadi sudah dapat konsepnya yang pertama ya. Benda yang dalam keadaan diam akan tetap diam selagi benda tersebut tidak merasakan adanya gaya luar yang bekerja pada benda. Kemudian benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap apabila tidak ada gaya yang bekerja padanya. Nah, namun apabila ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda tersebut akan mengalami perubahan gerak. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini tadi ya yang kita dapatkan dari dua ilustrasi yang Ibu perlihatkan. Keadaan alamiah benda, benda yang diam, atau benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan selalu mempertahankan keadaannya. Nah, keadaan seperti itulah yang kita sebut sebagai sifat inersia benda. Jadi istilahnya apa? Inersia, mempertahankan keadaan alamiahnya. Oke. Inersia ini juga kita sebut sebagai kelembaman ya, lembam. Keadaan lembam berarti keadaan benda yang mempertahankan posisinya atau keadaannya. Coba kita lihat. Nah, apa yang terjadi pada si pengemudi mobil ini? Nah, dia terpental ke depan. Kenapa? Karena mobilnya ini kan cenderung bergerak ke arah depan ya, ke depan itu. Kalau pada slide kita ke arah kanan. Kemudian ada tembok nih, ada tembok yang membuat mobil itu tiba-tiba berhenti. Nah, si pengemudi ini dia akan terus mempertahankan geraknya, yaitu arah gerak ke depan. Nah, sehingga itu membuat dia terpental seperti ini, Ananda. Oke, kita coba lihat berikutnya. Nah, jika benda tersebut cenderung dalam keadaan bergerak nih, tend to stay in motion, kenapa benda yang bergerak akan tetap bergerak selamanya? Kenapa benda yang bergerak tidak bergerak selamanya, gitu ya? Artinya nggak akan mungkin benda itu awalnya bergerak terus sampai kiamat, nggak akan mungkin. Kenapa? Karena benda tersebut ya selalu akan merasakan adanya unbalanced force.
atau yang biasa kita sebut sebagai gaya yang tidak balance, yang tidak seimbang. Oke, kita lihat buku yang sliding across, ini maksudnya sliding itu ya, bergesekan gitu, atau dia itu bergerak di atas meja, kemudian tiba-tiba berhenti gitu. Tiba-tiba berhenti karena apa? Karena adanya gaya friction atau gaya gesek yang bekerja pada buku dan meja. Terus ketika kamu melemparkan bola ke arah atas, kemudian bola tersebut akan diperlambat ya secara bertahap dan kemudian jatuh. Karena apa? Karena adanya gaya gravitasi. Jadi bola yang dilemparkan ke atas mencapai titik puncaknya dan kemudian bola tersebut akan jatuh menuju pusat bumi. Kenapa? Karena bola tersebut merasakan adanya percepatan gravitasi dan ditarik oleh gaya gravitasi bumi menuju pusat bumi. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi pada dinamika ini kita akan membahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton seperti yang Anda pernah pelajari sebelumnya ketika SMP ataupun SMA, hukum Newton ini terbagi menjadi 3. Hukum pertama Newton, kedua Newton, dan ketiga Newton. Masing-masing hukum ini memiliki ciri khas tersendiri. Jadi ciri khas atau karakteristik inilah yang harus kita pahami dari setiap hukum Newton ini. Ya, kita lihat yang pertama, konsep kelembaman Galileo. Nah, ini ada kata kelembaman, ini sama dengan inersia ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi konsep inersia atau kelembaman Galileo memberi ilham kepada Isaac Newton dalam merumuskan pandangannya tentang gerak. Jadi Galileo sudah lebih dulu sebenarnya mempelajari tentang gerak ini dan memikirkan konsep kelembaman. Nah, inilah yang diteruskan penelitiannya oleh Isaac Newton sehingga Isaac Newton berhasil mengeluarkan sebuah hukum yang kita pakai sampai saat ini. Pandangan Newton terhadap gerak dituangkan dalam karyanya yang berjudul Principia Mathematica Philosophiae Naturalis atau prinsip-prinsip matematika bagi filsafat alam. Jadi ini sangat terkenal ya karya Newton yang kita pakai sampai saat ini, yang dipakai oleh ilmuwan sampai saat ini. Walaupun pandangan Newton ini masih bersifat klasik, namun pandangan ini masih tetap berlaku atau masih tetap terpakai untuk perkembangan teknologi kita. Oke, kita lihat selanjutnya. Dalam hukum pertamanya, Newton menyatakan, nah, setiap benda akan terus berada pada keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan tetap. Oke, kita kasih highlight ya, benda pada keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan tetap sepanjang garis lurus jika tidak dipaksa untuk mengubah keadaan geraknya itu oleh gaya-gaya yang bekerja padanya. Intinya sama seperti yang Ibu jelaskan di awal, bahwa benda tersebut akan senantiasa mempertahankan geraknya. Yang awalnya diam akan tetap diam, yang bergerak akan tetap bergerak, dengan syarat bergerak dengan kecepatan yang konstan, selagi tidak ada gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, Anda bisa lihat bagaimana benda yang merasakan adanya balance force atau gaya yang seimbang ini. Artinya ke kanan gaya yang diberikan oleh lingkungan di luar dari truk ini 100 Newton ke arah kanan dan 100 Newton ke arah kiri. Nah, berarti resultan dari gaya kiri dan kanan itu kan sama dengan 0. Artinya truk ini akan tetap diam dengan merasakan adanya balance force. Kemudian bagaimana kalau misalkan gayanya tidak balance? Artinya ke arah kanan gayanya 100 Newton dan ke arah kiri gayanya 60 Newton. Berarti kan ada resultan antara gaya ke arah kanan dengan gaya ke arah kiri. Apa yang terjadi? Truk ini akan bergerak ke arah gaya yang lebih besar. Nah, gaya yang lebih besar itu arahnya ke kanan. Berarti truk akan bergerak ke arah kanan. Oke, kita lihat berikutnya, hukum kedua Newton. Dalam hukum keduanya,
Newton menyatakan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan terjadinya perubahan kecepatan. Nah, itu dia, melanjutkan dari hukum pertama Newton tadi. Apabila benda dalam keadaan diam atau dalam keadaan bergerak tiba-tiba diberikan gaya, maka apa yang terjadi? Adanya perubahan kecepatan. Benda yang diam akan bergerak dengan kecepatan tertentu, sedangkan benda yang sudah bergerak dengan kecepatan tertentu akan bertambah kecepatannya ataupun berkurang kecepatannya. Ya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Yang penting dia akan merasakan adanya perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu yang dialami oleh benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya. Jadi ingat kembali materi yang pernah Ibu ajarkan, perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu. Perubahan kecepatan tiap waktu kita sebut sebagai percepatan. Jadi bisa kita singkat ini ya. Jadi percepatan yang dialami oleh benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya. Oke. Jadi pada hukum kedua Newton ini kita sudah menemukan adanya istilah percepatan akibat adanya resultan gaya yang bekerja pada benda. Secara kuantitatif atau matematis, hukum kedua Newton ini dapat dirumuskan menjadi sigma F sama dengan M kali A. Namun secara fisis, Anda dapat menuliskannya menjadi A sama dengan sigma F per M, sesuai dengan pernyataan hukum Newton ya. Percepatan, perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu. Percepatan yang dialami oleh benda, berarti sini A sama dengan berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya. A sama dengan sigma F. Nah, tentu dipengaruhi oleh massa benda ya. Berarti A sama dengan sigma F per M. Oke. Oke, ini tadi ya. Sudah. Lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal, Anda bisa lihat di video berikutnya. Oke, jangan lupa cek video berikutnya untuk mengetahui lebih lanjut contoh soal dari hukum Newton 2 ini, dan nanti kita akan lanjutkan ke hukum Newton 3 dan jenis-jenis gaya yang bekerja pada benda. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.